Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, memaparkan tentang paragraf, materi paragraf. Pada materi paragraf ini saya akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri paragraf, syarat-syarat paragraf, struktur paragraf, ada paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, paragraf deskriptif, jenis dan fungsi paragraf, paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian dari paragraf ataupun alinea. Jadi, paragraf itu suatu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat, ya. Itu namanya paragraf menurut pendapat Finonsa Lamudin dalam bukunya yang berjudul Komposisi Bahasa Indonesia yang terbit pada tahun 1993. Menurut Ties Badudu, beda. Paragraf adalah karangan sederhana yang hanya mempunyai satu pikiran, yaitu karangan mini. Itu ada di bukunya yang berjudul Ikhtisar Bahasa Indonesia yang terbit pada tahun 1984. Baik, tadi pengertian dari paragraf. Sekarang ciri-ciri dari paragraf. Ada 4 ciri-ciri paragraf. Pertama, penulisan awal suatu paragraf dimulai agak menjorok dari 5 spasi ya. Terus, ciri yang kedua, paragraf biasanya terdiri dari beberapa kalimat. Ciri yang ketiga, tiap-tiap paragraf hanya mempunyai satu pikiran. Ciri yang keempat, paragraf tidak boleh ada kalimat sumbang. Baik, tadi ciri-ciri dari paragraf. Sekarang syarat paragraf yang baik. Ada 3 syarat paragraf yang baik. Yang pertama, kesatuan. Kedua, koherensi. Yang ketiga, pengembang. Kesatuan itu yaitu dalam satu paragraf itu hanya ada satu kalimat utama saja. Koherensi, hubungan yang harmonis antar kalimat dalam paragraf, ya. Terus pengembang, artinya paragraf yang baik harus memiliki kalimat penjelas. Jadi syaratnya itu ada 3, kesatuan, koherensi, pengembang. Koherensi dan pengembang. Nah, di kesatuan itu hanya ada satu kalimat utama saja. Jadi kalau dari satu paragraf, satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat utama, itu namanya bukan kesatuan. Kalau kesatuan itu satu paragraf itu ada satu kalimat utama. Begitupun koherensi. Koherensi itu jadi ada hubungan yang harmonis dalam satu paragraf itu, ya, ada hubungan, ada satu keterkaitan, ya, hubungan. Terus pengembang, artinya dalam satu paragraf itu ada kalimat utama, pasti ada kalimat penjelas, ya. Sekarang struktur paragraf. Struktur paragraf dibagi menjadi 3. Pertama, kalimat topik atau kalimat pokok. Yang kedua, kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Jadi kalimat topik mengandung permasalahan yang dirinci dan diuraikan lebih lanjut. Merupakan kalimat lengkap yang berdiri sendiri, itu ciri kalimat topik. Mempunyai arti yang cukup jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain dan juga dapat dibentuk tanpa bantuan kata penghubung dan frase transisi. Ciri kalimat penjelas. Yang pertama, merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri dari segi artinya, ya. Yang kedua, arti kalimat ini kadang-kadang baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam satu paragraf. Yang ketiga, pembentukannya sering memerlukan bantuan kata penghubung dan frase transisi. Yang keempat, isinya berupa rincian, keterangan, contoh, dan data tambahan lain yang bersifat mendukung kalimat topik. Paragraf dibagi menjadi 3. Ada jadi 4. Ada paragraf deduktif. Kalau paragraf deduktif itu kalimat utamanya ada di awal alinea. Paragraf induktif itu kalimat penjelas dulu, baru kalimat utama atau kalimat topik. Biasanya kalimat topik itu ada di akhir alinea. Kalimat deduktif, induktif, kalimat campuran, yaitu kalimat utamanya berada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Kalau paragraf deskriptif itu kalimat topik itu
seluruh alinea. Jadi seluruh alinea itu atau satu paragraf itu terdapat kalimat topik itu yang dinamakan dengan paragraf deskriptif. Jenis alinea menurut fungsi dalam karangan ada alinea pembuka, ada juga alinea pengembang dan yang terakhir alinea penutup. Cukup sekian penjelasan saya tentang paragraf. Semoga ilmu yang saya berikan hari ini bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.